Baik, selamat malam teman-teman. Malam. Kita akan memulai pertemuan pertama mengenai mata kuliah perekonomian Indonesia dengan topik pengantar perekonomian Indonesia dan indikator makro nasional. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan post-test terlebih dahulu. Mohon untuk disimak. Untuk nomor pertama, apa definisi dari produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP menurut teori makronomi Sadono Sukirno? Untuk nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud oleh Tulus Tambunan mengenai karakteristik dualisme ekonomi dalam konteks struktur perekonomian di Indonesia. Dan nomor 3, jika Bank Indonesia atau BI melihat angka inflasi nasional melonjak melebihi target akibat tingginya jumlah uang beredar, kebijakan moneter apa yang harus diterapkan dan bagaimana mekanismenya? Baik, pertanyaan sudah selesai. Selanjutnya saya berikan waktu 5 menit untuk menjawabnya. Oke, 5 menit sudah berlalu. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin menjawab. Saya izin menjawab. Baik, silakan. Tadi pertanyaannya apa definisi dari produk domestik? Jawabannya menurut Sukimo, PDB adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh faktor produksi waktu tertentu, biasanya setahun, baik oleh warga negara domestik maupun warga negara asing yang berada di negara tersebut. Itu menurut PDB. Oke, baik. Untuk Teh Dewi, apakah cukup jawabannya? Teh Dewi, apakah cukup jawabannya? Baik, selanjutnya untuk nomor 2, saya persilakan untuk yang ingin menjawab. Izin menjawab. Baik. Jawab ya. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud oleh Tulus Tambunan mengenai karakteristik dualisme ekonomi dalam konteks struktur perekonomian Indonesia. Ya, dualisme ekonomi di Indonesia merujuk ke kondisi di mana dua sistem berbeda berdampingan dan hidup bersama di suatu sektor modern seperti berada di perkotaan, padat modal, menggunakan teknologi tinggi berskala besar dan memiliki produktivitas tinggi. Di sisi lain terdapat sektor tradisional di pedesaan padat karya menggunakan teknologi sederhana diisi oleh UMKM atau pertanian subsisten dengan tingkat produktivitas yang relatif. Mungkin segitu jawabannya. Baik, untuk Kak Irfan, apakah cukup jawabannya? Cukup, Kak. Jelas. Baik, untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan untuk yang ingin menjawab. Izin menjawab saya, Irfan. Baik. Jawabannya tadi BI harus menerapkan kebijakan moneter atau uang ketat. Caranya adalah dengan menaikkan suku bunga atau BI rate. Ketika suku bunga naik, bank komersial akan ikut menaikkan suku bunga tabungan dan kredit. Hal ini akan merangsang masyarakat untuk lebih banyak menabung dan mengerem pengajuan untuk kredit pinjaman. Akibatnya jumlah uang beredar di masyarakat berkurang, kemudian permintaan barang menurun dan laju inflasi dapat ditekan kembali stabil. Menurut saya begitu.
Oke, baik. Untuk Kak Dewi, apakah cukup dengan jawabannya? Cukup jelas, Kak. Sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan sudah selesai. Untuk Kak Dewi, betul berapa? Betul 3. Untuk Kak Irfan, betul berapa? Betul 3 juga sama. Oke, baik. Untuk pertanyaan sudah selesai dan sesi nilai juga sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar perekonomian Indonesia, indikator makro nasional. Untuk memahami perekonomian Indonesia, kita tidak bisa hanya melihat angka statistik hari ini, melainkan harus memahami struktur dasar dan sejarah panjangnya. Untuk karakteristik struktur ekonomi atau persepsi Tambunan 2020, menurut Tulus Tambunan, perekonomian Indonesia memiliki dualisme dan karakteristik unik yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sejarah, dan kebijakan politik. Dualisme ekonomi adanya koeksistensi antara sektor modern yang berskala besar, padat modal di perkotaan, dan sektor tradisional UMKM, pertanian subsisten, padat karya di pedesaan. Jadi ketergantungan komoditas meskipun mengalami industrialisasi, ekspor Indonesia masih seringkali rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel. Uh, uh, Perekonomian Indonesia secara konstitusional berlandaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Analisis Tambunan dan Sukirno, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat didorong oleh konsumsi rumah tangga yang mengisi lebih dari 50% PDB. Sukirno mengingatkan bahwa pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang berkelanjutan, bukan sekedar lonjakan sesaat akibat komoditi bom. Untuk kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Terus ada juga dampaknya inflasi yang tidak terkendali akan merosotkan daya beli masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Terus angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari kerja, dan untuk tantangan Indonesia bukan hanya pengangguran terbuka, melainkan tingginya angka setengah pengangguran dan pekerja di sektor informal. Menurut Tambunan, sektor informal menjadi indikator dari kebijakan makro. Baik untuk materi yang bisa saya jelaskan. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut? Saya ingin bertanya, Baik, tadi ada silakan. menyinggung kenaikan inflasi. Misalnya ada harga BBM di Indonesia naik, kemudian harga cabai, beras, dan tarif angkutan juga naik. Apakah eh, di pasar secara langsung ikutan naik secara bersamaan juga, Kak? Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin cukup, Kak, semua. Baik, tadi menyinggung mengenai harga BBM di Indonesia naik, harga cabai, beras, dan tarif angkutan umum di pasar langsung ikutan naik secara bersamaan. Nah, untuk
Menurut saya, hal itu terjadi karena BBM merupakan komponen biaya jangkar dalam rantai pasok ekonomi kita. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi darat dan laut untuk distribusi barang. Ketika harga naik, biaya logistik pun dan transportasi otomatis juga ikut melonjak. Akibatnya, para pedagang dan produsen terpaksa menaikkan harga jual barang mereka seperti cabai dan beras ke konsumen demi menutup pembengkakan biaya operasional. Nah, dalam istilah makroekonomi, ini merupakan fenomena fenomena yang disebut cost push inflation atau inflasi dorongan biaya. Apakah cukup, Kak Irfan? Cukup jelas, cukup. Tahu, tahu, tahu. Baik, untuk Kak Dewi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi? Izin Apakah cukup? bertanya, Kak. Baik, silakan. Izin bertanya. Baik. Katanya pertumbuhan ekonomi selalu stabil di kisaran 5%. Tapi kenapa mencari pekerjaan formal di pabrik atau kantoran sekarang rasanya makin sulit, makin susah? Oke, untuk masalah utamanya, saya izin menjawab. Untuk masalah utamanya ada pada kualitas pertumbuhan ekonomi kita. Nah, jadi saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak didorong oleh sektor-sektor yang padat modal seperti sektor jasa keuangan, teknologi informasi, atau industri pertambangan mentah yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia. Nah, sementara itu, sektor padat karya seperti manufaktur, tekstil, dan pertanian justru sedang melambat. Nah, jadi ini tuh membuat angka pertumbuhan PDB di atas kertas terlihat bagus, tetapi untuk kapasitas serap lapangan kerja formalnya tidak sebanding dengan ledakan jumlah angkatan kerja baru. Gitu, Kak. Untuk jawabannya apakah cukup atau ingin menambahkan? Dari saya cukup, itu jelas. Kak Dewi cukup? Cukup, Kak. Oke, pertanyaan sesi jawab, sesi pertanyaan tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada untuk yang bertanya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan terakhir, 3 pertanyaan terakhir. Mohon untuk teman-teman simak. Untuk nomor pertama, analisislah mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seringkali dinilai kurang berkualitas jika dikaitkan dengan tingginya angka setengah penganggur, dan dominasi sektor formal. Untuk pertanyaan nomor 2, evaluasilah efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi yang disebabkan oleh supply shock, misalnya lonjakan harga pangan akibat cuaca buruk, hanya dengan mengandalkan instrumen kebijakan moneter. Dan untuk pertanyaan terakhir, berdasarkan tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan ketergantungan ekspor pada komoditas mentah, rancanglah sebuah strategi integrasi kebijakan makro struktural jangka panjang untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri merata. Untuk pertanyaannya cukup, saya beri waktu 5 menit untuk teman-teman menjawab. Baik, untuk 5 menitnya sudah berakhir. Saya persilakan untuk yang ingin menjawab. Izin menjawab. Baik, Kak. Pertanyaannya tadi, analisislah mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seringkali dinilai kurang berkualitas jika dikaitkan dengan tingginya angka setengah penganggur dan dominasi sektor informal. Menurut saya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga dan sektor non-tradable seperti jasa keuangan, telekomunikasi, dan properti yang bersifat pada modal, bukan sektor industri manufaktur yang padat karya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang
tinggi gagal menyerap angkatan kerja secara optimal di sektor formal. Masyarakat yang tidak tertampung akhirnya masuk ke sektor informal atau menjadi setengah penganggur, seperti bekerja dengan jam kerja rendah dan pendapatan tidak pasti. Jadi ada diskoneksi antara pertumbuhan angka PDB makro dengan perbaikan kualitas kesejahteraan real di tingkat akar rumput. Begitu penjelasannya, Tessa. Oke, untuk Kak Irfan, apakah cukup dengan jawabannya? Apa ingin menambahkan? Menurut saya sih cukup itu. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, Saya ingin ingin menjawab. menjawab, Baik. evaluasilah efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Jawabannya ada di kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga yang tidak efektif jika digunakan sebagai senjata tunggal untuk mengatasi inflasi akibat supply shock. Kemudian ada kebijakan moneter dirancang untuk mengendalikan sisi permintaan. Sementara itu, volatil foods bersumber dari gangguan sisi penawaran supply side seperti gagal panen atau hambatan jalur distribusi antar pulau. Jika BI menaikkan suku bunga pasokan pangan tetap tidak akan bertambah, justru berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penilaiannya kritis, pemerintah harus mengombinasikannya dengan kebijakan struktural seperti perbaikan logistik antar pulau, operasi pasar, dan pembangunan infrastruktur pertanian. Menurut saya begitu. Baik, untuk pertanyaannya, untuk jawabannya bagus. Untuk Kak Dewi, apakah cukup? Cukup jelas, Kak. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan untuk menjawab. Izin menjawab. Ya, baik, Kak. Pertanyaannya berdasarkan tantangan geografis Indonesia dan kepulauan dan ketergantungan ekspor pada komoditas mentah, rancanglah sebuah strategi integrasi kebijakan makrostruktural jangka panjang untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Jawabannya, strategi yang dapat diciptakan adalah integrasi poros maritim industri berbasis hilirisasi regional. Nah, dari sisi struktural, melarang ekspor bahan mentah dari daerah misalnya nikel di Sulawesi, sawit di Sumatera, dan mewajibkan pembangunan smelter atau pengolahan wilayah penghasil tersebut demi memecah dualisme Barat Timur. Kemudian dari sisi konektivitas geografis, bangun pusat-pusat logistik maritim, tol laut yang terintegrasi untuk memangkas biaya logistik antar pulau agar produk olahan daerah dapat didistribusikan secara murah ke pasar domestik maupun internasional. Dari sisi fiskal pendukung, Kementerian Keuangan memberikan insentif pajak bagi investor yang mau membangun industri hilir di kawasan timur Indonesia, serta mengalokasikan dana APBN khusus untuk peningkatan SMK atau politeknik lokal sesuai kebutuhan industri baru tersebut. Dengan rancangan ini, struktur ekonomi bergeser dari ketergantungan bahan mentah menjadi berbasis industri bernilai tambah, sekaligus memperkecil ketimpangan antar wilayah. Mungkin segitu jawabannya. Baik, jawaban yang bagus. Untuk Kak Irfan, apakah cukup? Apa ingin menambah? Dari saya mungkin cukup karena sedikit berbeda jawabannya dengan saya. Oke, baik. Selanjutnya, eh, untuk pertanyaan sudah selesai. Selanjutnya masuk sesi penilaian. Untuk Kak Irfan, betul berapa? Saya betul dua mungkin karena yang tadi terakhir salah. Oke, untuk Kak Dewi, betul berapa? Tiga. Oke, untuk sesi penilaian sudah selesai. Dan materi pertama sudah selesai. Terima kasih kepada yang sudah hadir dan menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat malam.